Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 2 akan merefleksikan tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, saya memahami bahwa KA memiliki beberapa keterbatasan penting. Pertama, KA tidak memiliki pemahaman kontekstual dan emosional. KA hanya mampu mengolah data dan merespons berdasarkan pola statistik tanpa benar-benar memahami arti atau maksud di balik informasi tersebut. Ini menjadi perhatian saya karena dalam konteks pendidikan, komunikasi antar manusia tidak hanya soal logika, tetapi juga menyangkut empati dan nilai. Kedua, KA sangat bergantung pada data pelatihan. Jika data yang digunakan tidak lengkap, bias, atau tidak mencerminkan keberagaman, maka hasil yang diberikan pun bisa tidak akurat atau diskriminatif. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa KA tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan, terutama di dunia pendidikan yang kompleks dan penuh nuansa. Maka, penting bagi kita untuk selalu bijak dan kritis dalam menggunakan KA, serta memastikan bahwa proses pelatihannya melibatkan data yang adil dan representatif. Dampak keterbatasan KA. Ceritakan bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah Anda. Dampak keterbatasan kecerdasan artifisial, KA, di sekolah. Keterbatasan kecerdasan artifisial, KA, di sekolah-sekolah, khususnya di lingkungan dengan sumber daya terbatas, dapat mempengaruhi cara guru dan siswa memanfaatkannya dalam pembelajaran. Keterbatasan ini dapat berupa 1. Keterbatasan akses teknologi. Dampak, tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat, komputer, laptop, tablet, atau koneksi internet yang memadai. Akibatnya, pembelajaran berbasis KA harus disesuaikan dengan kondisi, misalnya lebih banyak menggunakan aktivitas unplugged tanpa alat digital. Adaptasi, guru mengkombinasikan metode manual, lembar kerja, simulasi peran, aktivitas kelompok, untuk mengajarkan konsep KA sebelum mencoba aplikasi digital secara bergantian. 2. Kurangnya pemahaman KA di kalangan guru. Dampak, guru merasa kurang percaya diri menggunakan aplikasi atau platform berbasis KA karena minimnya pelatihan. Adaptasi, guru memilih menggunakan KA dalam bentuk yang sederhana dan praktis, seperti menggunakan alat KA untuk aktivitas evaluasi otomatis atau memanfaatkan KA hanya di mata pelajaran tertentu. 3. Keterbatasan infrastruktur, listrik jaringan. Dampak, pemanfaatan KA dalam pembelajaran sering terhenti atau tidak konsisten akibat gangguan jaringan atau listrik. Adaptasi, guru memprioritaskan penggunaan KA untuk materi-materi yang memang sangat terbantu dengan visualisasi atau otomatisasi, sedangkan materi lain tetap menggunakan cara konvensional. Keterbatasan akses aplikasi atau platform KA. Dampak, tidak semua platform KA tersedia dalam versi gratis atau sesuai dengan bahasa dan budaya lokal. Adaptasi, guru lebih memilih aplikasi KA open source atau gratis, atau menciptakan aktivitas lokal yang mendekati fungsi KA, misalnya membuat simulasi manual tentang bagaimana belajar dengan cara sederhana. Kesimpulan, keterbatasan KA di sekolah mengharuskan guru lebih kreatif dan fleksibel. KA tidak serta-merta digunakan sebagai alat utama, namun diposisikan sebagai alat bantu yang melengkapi metode pembelajaran yang ada, dengan banyak adaptasi sesuai kondisi lapangan. 2 prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif, di sekolah dan contoh konkret penerapannya, sesuai dengan konteks sekolah. 1. Transparansi dan kejujuran. Siswa dan guru harus jujur dalam menggunakan KA. Jika hasil tugas dibuat dengan bantuan KA, maka perlu disebutkan. Contoh di sekolah. Seorang siswa diminta membuat puisi. Ia menggunakan KA generatif, seperti ChatGPT, untuk mendapatkan inspirasi, namun menulis ulang dengan gaya sendiri dan menyebutkan bahwa ia mendapat bantuan dari alat AI di bagian catatan tugasnya. 2. Privasi dan keamanan data. Data pribadi siswa harus dilindungi. Guru dan siswa tidak boleh sembarangan membagikan informasi pribadi kepada platform KA. Contoh di sekolah. Guru mengingatkan siswa agar tidak memasukkan nama lengkap, foto pribadi, atau informasi sensitif saat menggunakan aplikasi KA generatif, seperti saat membuat cerita atau gambar digital. Demikian hasil refleksi kelompok kami mengenai etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Sekian dan terima kasih.